Untuk memperingati Maulid, nggak usah banyak tanya. Nyari dalil soheh, becus juga kagak. Anak-anak, tahu nggak lapat Maulid dari apa, segatnya apa? Nggak bakal ngerti orang awam. Betul? Mereka rapat nasional di Yamamah dipimpin oleh Mak Lampir bernama Zarqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil 'izzatil 'azimah alladzi azhara fi kulli syai'in wa 'ala kulli syai'in bil musyahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ma anara al-arda syarqan wa gharban binuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Saya jujur, saya masuk Depok pertama kali. Dulu masuk Depok itu hanya ketemu ziarah, nginep di Pesona Kahyangan di tempat Habib Al-Alim. Beliau orang besar, beliau orang subhanallah, saya sulit menceritakan. Selamat atas milad pondok pesantren Barakatus Shalihin. Semoga pesantren ini Allah kekalkan hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh duduk, boleh berdiri? Terus gandeng bikang cicinda bikang. Ya kaum mak-mak begitu paling cerewet. Patungannya paling kecil dia. Kalau orang Banten bilang bikang gitu. Saya bukan orang Tasik. Izinkan sekedar perkenalan, my introduction. Saya bukan orang Tasik. Saya orang Pandeglang, Banten. Uyut saya di makam komplek Keramat Beni yang berpesanan dengan Kadupinang. Saya asli Pandeglang. Saya menikah di Tasik 97. Itu pun setelah saya putus dengan Desi Ratnasari. Ya sampean mau percaya enggak percaya bohong itu. Karena otak sampean yang salah. Di kepala sampean Desi itu mesti artis, itu masih nakira. Banyak Desi, yang saya maksud Desi ya pedagang ikan gabus gitu loh. Saya merantau ke Tasik tahun 97 dan itu pun setelah kakak saya, kakak sepupu merekomendasikan saya karena saya baru keluar dari tahanan politik waktu itu bersama AM Fatwa, merekomendasikan kakak sepupu saya, anak uak saya, Ama Kiai Haji Obay Hasan Basri Walid Rengas Tengkuh Krama
untuk belajar ngaji lagi ke Tasikmalaya agar tidak sembrono untuk berpindah. Maka saya belajar metodologi tentang fikih siasa, fikih dakwah di Tasikmalaya. Saya mengambil sanad dari guru-guru mulia saya di Cintawana. Cintawana adalah murid Syekh Ahmad Sujai Gudang. Syekh Sujai Gudang adalah murid Syekh Hasan Mustafa dan juga murid dari Syekh Ahmad Sobari. Syekh Ahmad Sobari bersahabat dengan Syekh Ahmad Bandaniji yang membawa kitab Jamul Jawami ke Jawa Barat, murid dari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Jadi kalau dari sisi sanad, wong aku ini ya Madura separo ya Banten separo gitu loh. Moga-moga jenengan kabeh sehat walafiat. Amin ya robbal. Yang kedua, saya minta syarat. Ini kan bukan ngaji, bukan ngaji sebagaimana taklim. Saya sempat bertanya ke guru saya, Kiai, saya ini dulu mantan kori sampai kelas 2 sanawiyah. Suka disuruh ngaji baca Quran, cuman frustasi ketika ikut MTQ hadiahnya cuman kepiah cap mata dan kain tetoron 1,5 meter. Dan saya frustasi dan tidak pernah ikut MTQ lagi. Kemudian pada usia 30 lebih saya didorong guru saya untuk ceramah, ya lumayan. Timbang kori lumayan ceramah lumayan. Ya udah wis, kita cerita sekarang kegembiraan. Ngaji itu mesti riang gembira supaya ilmu itu bisa diolah, karena akal nggak bisa nerima langsung, Pak. Akal itu untuk menjangkau wilayah-wilayah yang maknawi. Alat pembantunya ada 2. Pertama, bangsa hisiat. Hisiat itu isinya ada 5, yakni madarikul khamis. Silahkan dilihat dalam Ummul Barahin. Yang kedua, akal membutuhkan bangsa teoritis. Teoritis ini wilayah bangsa ba'is musta'is. Nanti ketemu di kepala pertama. Di otak garis pertama ada kuwatul khuyali, ada kuwatul hafidah untuk daya tampung, daya sensor, ada melahirkan nanti kudrah hadisah dan iradah hadisah sampai kepada kuwatul mutasarrifah, baru diolah inputnya dari outputnya yang 5 di bagian maknawi ini masuk ke dalam kolbu. Akal ada di dalam wilayah kolbu, maka kepentingan akal menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Maka kegembiraan itu mesti dibangun bareng. Kalau ngaji sambil mikirin utang kemana-mana, biasanya pulang-pulang nggak tahu apa-apa, blow on. Tapi kalau ngaji dibangun dengan senang, ceria, dengerin senang, insya Allah. Banyak orang gagal di sekolah belajar bahasa Inggris karena guru bahasa Inggrisnya galak. Atau orang banyak gagal pelajaran matematika karena guru matematika cenderung killer dan galak. Tapi banyak orang berhasil karena guru kesenian, sebab guru kesenian nggak pernah marah-marah, kerjaannya nyanyi terus. Betul apa betul? Maka yuk kita bangun keceriaan malam ini, terlebih dengan memperingati dilahirkannya Rasulullah. Qamarun. Ayo gembira. Yang kencang. Jangan balik lagi ke situ. Ente mah apalnya cuman wakomar. Jadi ngaji itu mesti dibangun dengan riang insya. Wis, sekarang saya masuk kepada materi barang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperingati Maulid, nggak usah banyak tanya. Nyari dalil soheh, becus juga kagak, tahu mustolaat hadis kagak, udah terima mateng aja. Dalilnya dalil metik. Nggak usah capek-capek, nggak usah capek-capek. Karena ya nyuwun sewu Pak, para kiai, saya ingin katakan kepada para mualim, para ustadz, hari ini umat jujur, yang awam tuh nggak punya mazhab sebenarnya. Sampai ketika yang awam ditanya, sampean mazhabnya apa? Aku enggak tahu mazhab. Aku tahunya Syafi'i, kata guruku di kampungku pakai kunut ketika subuh. Selesai di sana.
Jadi umat ini sebenarnya tidak terdidik untuk mikir, karena alat pikir dan ilmunya terbatas. Maka hari ini umat bergantung kepada qudwah, kepada uswah, kepada tokoh-tokoh agama di tiap daerah. Saya mau tanya, di Depok atau kampung apa ini? Kukupu. Kupu-kupu? Butterfly? Saya mau tanya, di sini suka ada yang mati tidak? Ada yang meninggal nggak di kampung? Suka ada yang meninggal? Saya mau tanya, orang meninggal di sini mandi sendiri atau dimandiin? Orang meninggal di sini dia pakai kapan sendiri atau dikapani? Dia ngubur sendiri atau dikuburin? Pertanyaannya, mandiin jenazah dengan mandiin orang bayi sama tidak? Ngapani orang meninggal dengan memakaikan baju kepada anak kecil berbeda tidak? Menyolatkan jenazah dengan melakukan sholat biasa berbeda tidak? Maka dibutuhkan ilmu. Ketika butuh ilmu, maka butuh ustadz, butuh mu'alim, butuh kiai di satu kampung. Maka jangan sampai pengajian tabligh akbar, pulang tabligh akbar Anda berkurang hormat kepada kiai setempat. Ini yang saya sayangkan. Sesuka apapun Anda ke saya, sekagum apapun Anda kepada mubalik dari luar, diundang dari Bandung, Jakarta, atau diundang dari Banten, diundang dari Sumatera, kalian kagum dengan daya retorika dan ceramahnya. Sekagum apapun kalian kepadanya, dia tidak akan datang kalau tidak dikasih amplop. Betul? Ayo main jujur-jujuran, Pak. Ayo main jujur-jujuran. Sekeceng apapun dia ngomong, orang dikasih sangun, tidak datang, Pak. Coba undang mubalik. Pak Kiai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana nih? Depok. Pak Kiai, saya mau undang ceramah. Kiai, Kiai di mana? Di Garut. Kiai di mana? Tasik. Tapi saya nggak punya duit seperak pun, mau datang nggak Kiai? Pasti jawab, oh nanti dulu lagi Mana mungkin Anda ngundang kiai dari luar untuk hanya memandikan jenazah, untuk menyolati orang yang wafat di kampung Anda. Maka secinta apapun Anda, sehormat apapun Anda kepada para mubalik yang kalian undang, jangan pernah melunturkan rasa cintamu kepada ulama setempat, kepada kiai-kiaimu, kepada mu'alim-mu'alimmu, kepada ustadz-ustadzmu di daerah tempatmu, tempat tinggal kalian semua. Sesungguhnya hakikat kesuksesan agama bergantung kepada mu'alim ustadz yang tinggal di daerahmu, bukan bergantung kepada para mubalik. Setuju? Mubalik kan kerjaannya cuma ngomporin, Pak. Jadi kalau mubalik datang ustadz di kampungnya dibabat, itu bukan mubalik, itu udah kemasukan setan tuh mubalik. Lo jelek-jelek saya pernah di Cidahu pada Mbah Dim, saya orang Pandeglang kok. Saya pernah nelan ludahnya Buya Armin karena sepupuan dengan bapak saya. Jadi saya hormat sama kiai kampung. Mau nyuwun saya, Bu. Saya marah kalau ada mubalik malah dikecil-kecilkan kiai setempat. Emangnya ente siapa? Loh. Kok sampai yang penceramah ngajari kiai setempat? Sampai yang datang ke sini diundang. Maka sampai yang kewajibannya meluruskan pemahaman umat agar umat tambah cinta kepada guru-guru ngaji di kampung, agar umat lebih hormat kepada pesantren-pesantren di kampung, agar umat lebih dinas, lebih serius ngaji ke pesantren dan tempat-tempat madrasah yang ada di kampung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insya itu yang harus dibangun oleh mubalik. Yang kedua, mubalik sampai dimanapun diundang mesti membangkitkan semangat cinta tanah air. Amin. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan alakhir cinta negara, cinta tanah air tanpa iman. Hanya orang-orang beriman yang sanggup berkorban untuk bangsanya. Tidak beriman, maka tidak ada rasa pengorbanan. Sebab dia merasa rugi. Buat apa berkorban? Dia tidak mengerti ada jaminan akhirat. Pecinta tanah air adalah orang beriman. Tanah air, ayo bareng. Ku tidak kulupakan kan terkenal. Tangannya begini, adek. Ayo, khusus anak kecil. Biarpun pergi jauh, takkan hilang dari ingatanku tanahku yang engkau. Siapa bilang orang beriman tidak cinta NKRI?
Lo kok sampean nuduh kiai nggak cinta NKRI? Lo kok sampean nuduh para habaib tidak cinta tanah air? Lo kok sampean nganggap kami teroris? Lo sampean kalian anggap tidak Pancasilais? Sampean yang ngomong menyebut kami anti Pancasilais, tapi kalian tinggal di Makau, kalian tinggal di Singapura, kalian buat nari usaha di negeri kami, duitnya kalian bawa ke luar negeri. Apa itu yang disebut Pancasila oleh kalian? Lo emangnya sampean siapa? Kalau saja Bang Pitung masih hidup, dipenggal kepalamu. Siapa bilang pecinta Ratib tidak cinta tanah air? Siapa bilang? Betul? Barang bismillahirrahmanirrahim. Pecinta rawatib, pecinta sholawat, pecinta manaqib, pecinta ulama, pecinta habib, pasti cinta kepada tanah airnya. Siapa orang mau merusak tanah airnya, mereka akan bangkit. Bangkitnya mereka bukan karena diberi gaji. Polisi mau digaji. Saya ingin mengatakan setiap ulama yang ngajar di Indonesia, kiai, itu pasti cinta tanah air. Jangan dituduh maulid mah Arab. Apa itu Islam Arab? Jangan sombong sampean. Nanti sampean masuk di akhirat nanti bahasamu tidak berlaku di sana. Semua menggunakan bahasa. Jangan main-main. Apalagi kepada Sayyidul Wujud, kepada Sayyidul Mamlakat, kepada duriyah-duriyah beliau, kepada keturunan-keturunan beliau, kepada anak cucu beliau. Jangan main-main sampean. Nauzubillahi min. Insya Allah. Wes, tak teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya peringatan Maulid. Saya emang nggak tahu dalil, nggak tahu hadisnya. Ikut aja. Seneng, rame, isinya penuh berkah. Siapa yang mau larang? Lebih baik mari berperang. Karena Maulid oke. Enak, tenang, asik, yes. Nah, itu dalil orang awam. Jadi orang awam jangan ditanya di tasawur, far'un an tasawuri, dari segi lafadznya, dari segi istinbatul ahkam. Nggak ngerti orang awam. Anak-anak, tahu nggak lafadz Maulid dari apa, segatnya apa? Nggak bakal ngerti orang awam. Betul? Dek, ini santri ya? Woi, santri. Mana santri, mana? Hei, dasar budog lu. Kalau santri paham dari segi mufradat, dari segi lafad. Walada yalidu waldan wa wiladatan fahuwa lidun wadaka. Oh, maulud itu berarti isi mapul. Kalau isi mapul berarti wong kang den pedalaaken. Peringatan maulud, peringatan seseorang yang dilahirkan. Kalau maulid, oh itu ima bisa isim makan, wa ima bisa isim jamak. Kalau ke santri, tapi tanya orang awam tuh, mama tuh di belakang tuh tanya. Mak, saya tanya nih ibu, bu, ini peringatan maulid apa maulud? Jawab yang jujur, maulid. Ini yang cerewet sebelah sini, bu. Saya mau tanya sama ibu, ini peringatan maulid. Yang bener maulid. Nggak bakal paham, bodoh. Ini orang sekarang banyak nyari celah. Mana dalilnya? Nanya dalil, tanya lapad aja ini nggak tahu. Jangan sodorkan orang awam kepada hal-hal yang muskil, yang sulit susah. Jangan. Meskipun ilmu balaghah penting, ilmu sharaf penting, ilmu nahwu penting, tapi jangan sodorkan kepada awam, apalagi hanya untuk jadi pamer kiasan seorang mubalik, seorang ustaz. Jangan bawa para orang awam kepada hal-hal yang sulit. Berikan sesuatu yang sudah matang kepada para orang awam. Ini penting, gitu ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban orang beriman. Pertama, iman kepada beliau Nabi. Beliau sebagai Rasul, utusan Allah. Juga beriman kepada sifat yang wajib pada beliau,
baik fadoilnya maupun pawadilnya, termasuk lawanannya, termasuk yang zaijnya. Juga beriman kepada apa saja yang disampaikan oleh beliau Nabi. Hanya saja yang paling tahu perkara-perkara yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nabi adalah para sahabat. Kita mah nggak pernah ketemu sama Nabi, sama sahabat, sama murid sahabat, tabi'in. Kita mah taunya dari mualim, kiai, ustad. Itulah yang disebut dalil metik alias taklid. Enak jadi orang taklid. Paling enak jadi orang bodoh. Jangan dianggap orang bodoh nggak punya hikmah loh. Paling enak jadi orang bodoh, nggak perlu mikirin dalil, nggak perlu buka kitab, nggak perlu belajar i'lal, nggak perlu belajar i'rab, nggak perlu belajar kalimat, nggak perlu nasrib, nggak perlu ini itu. Pokoknya mah terima mateng aja. Apa kata kiai? Alhamdulillah. Dan aku lebih cinta kepada orang yang bodoh tapi dia berakhlak tinggi dan mengikuti para ulama dan habaib ketimbang orang pintar yang memelintir hukum-hukum agama. Nauzubillahi min. Lo Nabi kok yang bersabda, yakunu fi akhiriz zaman ulama umara'u falamatun wa wujara'u fasaqotun wa kudotun khawanatun wa fuqaha'u kadabatun. Apabila menghadapi ini pala yakunanna tuh pakai nun taukid. Jabian, wala arifan, wala surtian, wala khujinan, udah nggak ngerti tuh rahasia itu. Bahaya. Wis, pertama wajib beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Beliau Nabi dan Rasul utusan. Barang Nabi dan Rasul berbeda definisi. Setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi jadi Rasul. Hanya saja mau Nabi, mau Rasul, dua-duanya jenis manusia. Tidak ada dari bangsa jin, apalagi buta ijo. Tidak ada Nabi dan Rasul dari jenis malaikat. Dan tidak ada Nabi dan Rasul dari jenis perempuan. Semua laki-laki, laki-laki, bukan golongan sana. Laki-laki semua. Setiap nabi pasti laki-laki, setiap nabi pasti jenis manusia. Bukan bangsa jin, bukan para malaikat. Kalau malaikat beriman taat kepada Allah, wajar sebab malaikat imannya iman atai, akalnya akal atai, tidak diberi nafsu oleh Allah kepada malaikat. Dia diciptakan hanya untuk taat semata-mata kepada Allah. Tapi kalau ada manusia yang akal dan nafsunya dikendalikan oleh akalnya, bahkan akalnya sudah pada tingkatan syarafi, maka yang demikian adalah lebih mulia ketimbang para malaikat. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Masya barang nabi adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa ilam yu'mar bitablighihi. Rasul adalah sama dengan yang tadi ditambahi pain umiro bidzalika parasulun. Setiap nabi adalah manusia jenis laki-laki yang diberikan wahyu kepadanya, tidak diberikan perintah untuk bertanggung jawab kepada sebuah kaum. Kalau Rasul nerima wahyu dan diberi otoritas tanggung jawab kepada kaum, seperti kaum Saba, kaum Ad, kaum Bani Israel. Itu tugas Rasul. Kalau Nabi mah pasukan, bukan teritorial. Rasul mah teritorial. Begitu bedanya. Ngertiin teu? Ngertiin teu? Belegug. Pantod. Terus itu Nabi dan Rasul. Barang wahyu adalah
bukan wahyu OS. Itu mah penyanyi dangdut. Wahyu yang dimaksud adalah al-wahyu huwa i'lamullahi ta'ala linabiyin min anbiya'ihi bihukmi syar'in aw nahwihi. Wahyu adalah ilmu dari Allah, pengajaran dari Allah kepada para nabi Allah berupa hukum syara. Hukum syara isinya amar, nahi, wa'ad, wa'id, bisa kisah. Itu semua undang-undang dari Allah. Setiap nabi bawa undang-undang. Masa ada nabi tidak bawa apa-apa, seperti si Mirja Gulam Ahmad, temennya Tuan Lidusing. Nggak bisa dimengerti, ada nabi ngaku nabi nggak bawa syariat, menyalahi definisi. Nauzubillahimin. Masa awas nabi itu pasti terima wahyu dari Allah. Wahyu adalah keputusan-keputusan baik berupa perintah maupun larangan. Wahyu adalah semacam rahmatah dan rahmatah yang mengatur kehidupan, baik kepada nabi yang diutus, rasul yang diutus, maupun kepada sejumlah umat yang diberikan tanggung jawab untuk mengelolanya. Maka tidak mengerti ada nabi yang membawa perintah Gusti. Barang setiap perintah Allah pasti menyelamatkan. Awal akhir dibuktikan kebenarannya oleh Allah. Contohnya musyrikin jahiliyah di Mekah waktu Nabi mendeklarasikan sebagai utusan Allah, langsung menjauh, langsung membenci. Bahkan Abu Jahal mencabut dua anak lelakinya, Utbah dan Utaibiyah, yang jadi menantu Nabi, karena Nabi mengatakan utusan Allah. Waktu biasa-biasa mereka tidak apa-apa, begitu dijelaskan sebagai utusan Allah jadi masalah. Makanya ente kalau berjuang nggak mau masalah, jadi orang baik aja, dia sholat nggak ada masalah, nggak akan timbul masalah. Ketika Nabi masih dakwah sir, belum dakwah jahar, orang musyrikin Mekah tidak ada masalah dengan beliau karena tidak menyebarkan ajaran secara terang-terangan. Begitu Nabi dakwah terang-terangan, besannya saja langsung nyuruh cerai atau talak 3 istilahnya kepada anaknya. Bahaya ini Muhammad bawa ajaran. Tapi ketika Nabi soleh baik, mereka memuji-muji, bahkan gelar Al-Amin sejak muda kepada Rasulullah. Barang resiko dakwah terang-terangan pasti penuh onak duri. Kalau tidak mau tantangan, jangan bikin majlis taklim, jangan bikin masjid, jangan bikin pesantren, baru jadi kiai. Nabi saja, Rasul saja, tantangannya berat, penuh risiko, penuh ancaman, berkali-kali mau dibunuh, ditawarin duit mah udah biasa, cuman ditolak, ditawarin jadi menteri nggak mau. Tuh sebab musyrikin jahiliyah tidak melakukan dulu dengan cara kekerasan, dengan diplomasi, ditawari ini, ditawari itu. Wahai Muhammad, sekiranya saja engkau ingin wanita, ingin tahta, aku akan berikan kepada engkau, ingin kekayaan, aku berikan, tapi tolong jangan bawa agama baru, wahai Muhammad, kata musyrikin jahiliyah. Terus kita lanjut sedikit lagi ya. Nabi dan Rasul itu pasti menerima hukum undang-undang dari Gusti Allah. Nggak ada nabi yang nggak bawa wahyu, apalagi Rasul. Kalau di tentara ada koramil, ada kodim, ada kodam, itu teritorial, namanya wilayah kerasulan.
Kalau di tentara ada barak, ada batalion 321, 30 sekian, dia tidak punya teritorial. Itu kalau dalam saya memberikan contoh, tamsil saya itu seperti Nabi. Nabi tidak punya demarkasi teritorial, Rasul punya demarkasi teritorial. Samanya Nabi dengan Rasul, sama-sama manusia laki-laki, jenis laki-laki, dan sama-sama menerima wahyu. Sedangkan wahyu itu pasti aturan Gusti Allah. Wahyu itu pasti aturan Gusti. Wahyu itu adalah wad'un ilahiyun sa'ikun bidawil uqulis salimati, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin ada nabi nggak bawa wahyu. Nabi kita, nabi penutup sekalian Rasul, diberi mukjizat yang terbesar adalah wahyu yang terkumpulkan bernama kitab suci Al-Qur'an. Tapi kalau saya cerita ada wahyu yang lupa di nabi, kaget Bapak. Apalagi cerita tentang nasah mansuh. Nasah masuk ke bagi 4. Masya, itu bagian Abuya Amsir dulu di Jakarta. Maulana Syekh Pak Maulana Syekh siapa, Hanzami Syafi'i, itu sahabat kakak saya dengan Abah Obay. Sama-sama bedah mudzakarah satu malam tentang Fathul Wahab dengan kakak saya. Subhanallah, itu wilayah mereka. Yang saya ingin sampaikan, mukjizat terbesar Nabi adalah Al-Qur'an. Semua ada jawaban dalam Al-Quran. Masalah apa saja ada dalam Al-Quran. Sehingga Nabi ketika dikatakan sebagai penyihir, sebagai penyair, sebagai tukang dongeng dan lain-lain, puncaknya ketika peristiwa 3 bulan sebelum hijrah ke Madinah, beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kaget musyrikin Mekah, bahkan orang yang baru beriman menjadi murtad tidak sedikit waktu itu. Tapi Quran memberikan penjelasan. Kalau dulu Nabi menggunakan buruk diberangkatkan Allah, hanya lailan nakirah faidatul taklil, hitungan para guru saya 4,5 jam kurang lebih sudah turun lagi di Mekah. Sekarang dari Palestina ke Mekah cukup 1 jam pakai pesawat terbang. Jadi mukjizat itu terbuktikan, Pak. Bukan menyamakan kapal dengan mukjizat. Maksudnya zaman dulu sebelum ada kapal kan aneh, mana mungkin Muhammad 1 malam sudah berangkat ke Palestina. Mereka pasti bertemu. Tapi kalau membaca sekarang, Pak, ada kecepatan kapal supersonik, bukan ke langitnya ya, ke Palestina, ke Mekahnya, yang luar biasa. Jadi teknologi di Al-Quran sudah diceritakan. Teknologi tentang Big Bang, tentang pecahan supernova, tentang besi adalah makhluk langit sebelum diturunkan oleh Allah ke dunia ini, sudah diceritakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Satu waktu Kanjeng Nabi bersama sahabat Anas bin Malik sedang jalan di pinggiran Madinah. Tiba-tiba terdengar suara yang menyedihkan, memilukan, mengiris-ngiris sembilu, melengking dan menyayat, bagaikan seruling sang pengembala. Emang pernah dengerin? Gembala apa ente? Nabi sedang berjalan ke pinggiran kota Madinah dengan Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik ibunya adalah saudara sesusu dengan Aminah binti Wahb. Tiba-tiba terdengar oleh Nabi ada suara yang menyayat kalbu, mengiris sembilu beliau. Suara yang rintihan ini luar biasa. Allahumma jalni min ummati sayyidina Muhammad. Terus nggak berhenti. Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Nabi memerintah kepada Anas bin Malik, Anas, tolong kamu cari di mana orang yang merintih-rintih itu. Bahasa Indonesianya, ya Allah jadikan saya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Anas memeriksa sampai di sebuah goa kecil, masuk ke dalam, ternyata goanya tambah
besar tambah tinggi. Anas melihat ada seorang manusia dengan tubuh yang amat tinggi besar, dan bagian kepalanya ketika Anas mendongakkan kepalanya ingin melihat wajahnya, wajahnya bersinar bercahaya. Kaget Anas bin Malik melihat wajah ini. Orang ini terus sambil merintih-rintih berkata-kata dengan sebuah doa, Allahumma jalli min ummati sayyidina Anas mendongakkan kepalanya, wajah yang ditatap itu menatap ke Anas. Laki-laki ini bertanya kepada Anas, man anta, siapa engkau? Aku sahabat Rasulullah SAW. Orang itu berkata, wahai sahabat kekasih alam, sampaikan kepada Rasul akhir zaman, aku Ilyas alaihissalam ingin diakui dan bertemu dengannya sebagai umat beliau. Barang, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas saja ingin diakuin sebagai umat Nabi. Bahkan riwayat lain mengatakan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu Kangjeng Nabi, diajarin surah Fatihah. Betapa mulianya Kangjeng Nabi, hingga Nabi Adam turun dari surga, melihat ke langit, melihat tiang aras, tertera nama Kangjeng Nabi, sehingga beliau bertawasul ingin diterima Allah dalam tobatnya, menyebut Kangjeng Nabi. Ternyata kelahiran Kangjeng Nabi akan ada Nabi akhir zaman sudah diberitakan dalam Taurat, Injil, dan Rasul-Rasul sebelumnya. Sudah ada keterangannya. Hanya saja orang Yahudi akan beriman kepada Nabi akhir zaman asal dulurna ti Yahudi. Ketika tahu nabinya orang Arab, hasud, nggak mau, maka dia menolak, tidak beriman. Maunya dia mah orang dia sendiri, keluarganya sendiri, karena mereka serakah. Tidak boleh orang lain. Sampai hari ini mereka tidak pernah bersahabat kepada agama manapun, dan tidak boleh luar Yahudi memegang agamanya. Jadi nggak bisa berdamai dengan Yahudi, nggak bisa, Pak. Nggak ada konsepnya damai. Yang ada gencatan senjata. Kalau damai dengan gencatan senjata berbeda. Kalau damai saling menguntungkan, kalau damai tidak saling ganggu, meskipun berbeda tapi ada kepentingan yang bisa ditarik oleh kedua belah pihak. Minta jaminan, mereka juga mengeluarkan sesuatu seperti membayar jizyah. Kalau dengan mereka nggak bisa, Pak, sampai kiamat. Nauzubillahimin. Nah, hikmahnya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kelahiran Nabi sudah ditunggu-tunggu oleh semua manusia, baik Nasrani maupun Yahudi. Bahkan ada kumpulan para dukun yang sedang melakukan penyelidikan. Menurut mereka, kalau Nabi akhir zaman lahir ke dunia, perdukunan akan bangkrut, krut-krut. Maka mereka rapat nasional di Yamamah dipimpin oleh mak lampir bernama Zarqa. Awas kop, Zarqa. Ini pemimpin para dukun sebagai ketua umumnya. Mereka berhimpun untuk melacak siapa perempuan yang akan mengandung Nabi akhir zaman. Harus diketahui untuk dilakukan pembunuhan. Lihat dalam kitab Syi'rul Hisan. Masya Allah, ya Allah, ya Karim.
Ternyata dukun juga berperan, dukun juga kepengen Nabi akhir zaman tidak lahir ke dunia. Mereka musyawarah besar-besaran di kota Yamamah. Pemimpin besar mereka seorang perempuan bernama Mak Lampir Zarko. Mak Lampir dikumpulin tuh Pak para dukun-dukun yang, hei kamu semua sebagai anak buah saya, kamu hanya sebagai petugas partai, bagaimana saya? Kata Zar, awas ini mah cerita dukun, awas cerita tapi kan boleh al ibrah bi boleh. Terserah apa tafsirmu tentang Jarko, terserah, emang gua pikirin. Begitu berkumpul para dukun, ayo patungan, buat apa Mak? Pokoknya aku akan melaksanakan tugas berat sebab menurut jin sebagai pengikutku ternyata dukun ini punya jin yang hebat. Perlu diketahui sebelum Nur Muhammad Rasulullah sebelum turun ke dunia ke perutnya Sayyidah Aminah min aslabi tahirati ila arhamit tahirat min aslabi tahirina ila arhamit tahirat, itu Pak dukun itu bisa nyuruh jin itu bisa datang ke langit mengintip berita langit, obrolan malaikat didengar oleh para jin disampaikan kepada para kahin, para dukun. Tapi ketika Nur Muhammad sudah turun, jin sudah tidak sanggup lagi ke langit, pasti diusir oleh para malaikat. Dukun diberitahu oleh jin, dukun rajanya namanya Ibu Ketua Umum Zarko. Ibu ketua begitu bahasanya. Lo saya nyebutnya Ibu Ketua Umum dukun. Sampean mau otaknya ke Teku Umar salah. Bu, kata jinnya nih, ini bahaya Bu. Ini kalau dibiarkan terus bahaya, bisa hancur kita Bu. Maka bagaimanapun caranya harus dibuat framing dan bragging untuk pencitraan yang buruk kepada mereka. Bila perlu lakukan pembunuhan Bu kepada mereka. Gitu menurut jin kepada Ibu Zar. Akhirnya Ibu Jarko sebagai ketua umum dukun, hei anak buahku, kamu sebagai petugas-petugasku, bayar. Biayai aku akan mencari wanita yang akan mengandung Nabi akhir zaman. Sebab kalau wanita itu keburu melahirkan, hancur kekuatan kita. Bila perlu di dalam kandungan pun harus aku lakukan pembunuhan. Maka disusun rencana barang Jarko berangkat dari Yamamah sampai ke Hijaz yang sekarang Mekah. Beliau Ibu Ketua Umum Jarko tinggal di anak buahnya pengurus cabang namanya Takani, bukan Maharani tapi Takani. Beliau tidur menyusun rencana di rumah Takani dengan target menyelidiki, mengumpulkan informasi mana calon yang akan menghancurkan, ibu yang akan melahirkan. Akhirnya diketahui diketahui, ayo barang dukun Jarko pura-pura bertamu ke rumah Sayyidah Aminah. Begitu bertemu dengan kekuatan dukunnya, bisa merasakan aura bahwa orang tersebut orang hebat, akan melahirkan kekuatan hebat. Hatinya dongkol, tapi karena disorot TV pura-pura ramah. Lo cerita dulu dukun. Wafi akbar. Kebencian mereka lebih besar dari apa yang diucapkan. Di dalam hati mereka menendam besar ketimbang apa yang di mulut. Di mulut belum seberapa kebencian ketimbang yang di dalam hatinya. Nauzubillahi min. Wa idza dzukirallahu wahdahu asma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kok diam aja sih?
Emangnya gua kurang enak apa? Nyebelin deh. Ka aing mending anggap anak tere. Goblok. Aing mah maca Quran di Banten, gogorowokan mustami teh teriak semua Allahu Akbar begitu. Saking enggak enaknya. Orang Depok mah sentimen. Awas sudah datang ke Banten gua sarempong lo. Masa orang-orang yang tidak beriman itu Pak, bagaimanapun di dalam hatinya mangkel kalau bawa Islam. Maka kata Allah pakai amja istifham inkari loh. Afatatmauna ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Nah gitu dong, aneh jadi semangat, ente pelit amat sih. Nggak ikut bayarannya masih susah ngomong Allah. Rese. Susah ngobrol sama orang dilahir di bawah pohon buni ya. Roman-romannya makannya ikan gabus melulu. Apalagi kalau ikan gabusnya sayur kuning ya. Udah enak banget, udah mertua lewat aja nggak ketahuan kita. Pakai goreng jengkol, mantap udah. Ini saya ngaji di mana-mana ayam mulu, daging lagi. Kali-kali mau balik suguhin ikan asin apa ikan gabus ya. Goreng jengkol, wis mantap udah. Bandeng udah, antep aja udah. Loh saya Pak di Masjid Al Ibadah daerah Kemang dulu pernah. Saya pernah dulu keliling Jakarta. Saya yang fatwa, saya kenal MS Ka'ban, saya kenal si Kang Egi Sujana, beberapa tokoh Jakarta waktu itu. Waktu saya dari Banten, saya sering gerak di Jakarta, alhamdulillah. Tapi karena musibah di zaman Orde Baru, karena saya menolak asas tunggal waktu itu, ya saya dipenjara. Penjaranya enak, nggak pakai pengadilan, main siksa, makin setrum. Wallahi sobek dagu saya sampai sekarang. Ini pecah Pak. Tulang saya ini agak sampai sekarang nggak normal. Tapi yang lebih ngeri adik sepupu saya, Cecep Bustomi. Hizbullah mati kalau itu Pak. Ya sejak beliau mati ya saya agak kurang berani Pak. Jujur saya trauma. Aduh gua takut juga. Ngeri-ngeri sedap. Ya tahu sendiri. Zaman sekarang kan bisa pakai orang gila. Kalau ngadepin orang normal enak, kita ngadepinnya bisa buang kulit, kita ngadepin orang gila gimana? Makanya ngeri-ngeri sedap sekarang. Makanya kita doain presiden kita mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Pak Jokowi kita doakan mudah-mudahan badannya tambah gemuk. Beliau terlalu sibuk memikirkan rakyat sehingga kurang makan beliau Pak. Saking sayangnya kepada rakyat beliau Pak, Masya Allah, duit triliunan Pak diturunin ke bawah supaya rakyat nggak kena COVID Pak. Dana anggaran COVID gede banget Pak. Saking sayangnya beliau ke rakyat Pak. Top, beliau mah top Pak. Beliau mah orang soleh, jumatannya tiap hari Pak. Itu kata Luhut dulu. Loh iya. Tapi jangan salahkan kalau ada kiai yang dukung beliau tujuannya karena agama. Banyak abuya kiai yang dukung beliau tapi tujuannya bukan cari duit. Ketimbang ente dukung Prabowo tapi ujung nyari duit. Ada Habib ulama yang dukung Pak Jokowi tapi nitipin agama. Mbah Muhtadi contohnya, Lirboyo, itu ulama-ulama khos Pak. Dia bergabung dengan siapapun bukan cari duit. Yang bahaya walaupun dukung A, B tapi tujuannya duit. Emang nggak ada di mujahid yang bergabung dengan mujahid tapi tujuannya duit. Banyak Pak. Maka jangan salah sangka dulu, tabayun dulu. Wong saya sudah ketemu ulama-ulama yang ada di sana. Bagus tujuannya dan saya hormat, tetap saya cium tangan Pak. Meskipun saya berbeda, ya enggak apa-apa, berbeda itu biasa kok. Lo masa harus sama semua, nggak aneh di dunia harus sama semua, betul nggak? Ya iya, saya dengan Ustadz ya bisa berbeda dan kita harus berbeda. Pilihan Ustadz dengan pilihan saya nggak boleh saling paksa. Ustadz senang nasi uduk, saya senang bubur, ya kita masing-masing. Nggak bisa Ustadz paksa saya, Pak Kiai nggak enak bubur, ini yang enak uduk. Saya bilang, uduk nggak enak, yang enak ini bubur. Nggak mungkin kita bisa makan bersama, Tad. Sama aja Ustadz ngejelekin istri saya ngejelekin istri Ustadz. Pak Kiai, istri Pak Kiai jelek, istri saya yang paling cantik. Kata saya, istri saya yang paling cantik, istri itu yang jelek. Nggak bakal ketemu karena itu pilihan masing-masing. Yang penting kita makan bersama demi agama dan Indonesia Raya. Nah begitu.
Hidup Indonesia. Hidup Rasulullah. Nah, gitu. Insya. Terakhir kepanjangan ini ngomong ya. Udah ngantung ini masalahnya. Ngerokok belum banyak, baru dikit. Jujur aneh masuk ke dalam ruang VIP. Ya karena jadi mubalig. Coba kalau datangnya bukan jadi mubalig, mari taruh di depan situ. Itulah bedanya yang membedakan ilmu, walaupun ilmunya mubalig mah ilmu KW. Mubalig itu banyak ilmu KW, Pak. Saya ini ilmu KW, bukan ilmu hakiki. Ilmu hakiki baca kitab, amalin itu kiai bener. Kalau yang begini kan, kalau istilah air pam. Air pam itu mengalir karena dibayar rekeningnya, Pak. Kalau pesantren Barakatus Salikin, sahabat saya, adik saya Kiai Abdurrahman, Ustadz Abdurrahman, sahabat saya Abuya yang ngurus pesantren ini Kiai Miftahuddin, itu adalah bukan lagi kelasnya air pam, beliau itu sudah kelas air hujan, Pak. Air hujan nggak milih-milih yang mau dihujanin, Pak. Dia kasih aja air, dia taruh, dia curahkan air itu untuk sayang kepada umat. Insya mubalik milih-milih, Pak. Kalau yang panitianya datang dekil, males ngadepinnya. Tapi kalau yang datangnya Innova, Fortuner, karena mubaliknya cuma punya Panther, langsung dari mana, Pak? Ayo, ramah bukan main. Pas datang amplopnya kecil, ya. Kadang-kadang gedean yang undang pakai ngojek. Nah itulah air pam yang saya maksud. Mubalik itu banyak air pam kelasnya. Maka saya bat mubalik nggak boleh, nggak hormat ke kiai pesantren. Mubalik seterkenal pun mesti merunduk tunduk di hadapan para kiai pesantren. Insya Allah. Apalagi di hadapan para habaib, jangan main-main, saudara-saudara, betul? Jangan main-main. Tidak ada habaib maka tidak ada Islam masuk ke negara manapun, betul? Jangan main-main. Loh, saya ke anak kiai saja saya hormat. Loh, saya jelek-jelek, Pak. Peni, Pak. Saya Hamim, Pak. Saya Busro, mohon maaf. Sahabat saya Nawawi loh. Keren loh gua. Loh, kalau bicara leluhur saya ini leluhur, wah, macan semua. Walaupun ke bawahnya gua jadi tikus. Ya kan soal beda aja, karena sudah melebihi keturunan ke-7. Loh iya, kalau sombong-sombongan nasab ya aneh masih menang, bro. Ente paling Kong Jiun loh. Gua mah jelas nasabnya Hasanuddin. Tuh bagus gua mah tuh bagus Cang, tuh bagus bukan tuh bagus Ruyuk. Tuh bagus kota. Tapi kan apa yang harus dibanggakan, Pak? Saya hormat kepada keturunan ulama, keturunan Abuya, keturunan mu'alim, apalagi kepada Durriyatun Nabi Sallallahu. Lo sampean baca berjanji, baca ratib kok hasud sama Habib. Blon. Apa katanya? Meskipun Habib itu berbeda-beda pola dakwahnya. Ada yang ditawarkan pola air, ada yang ditawarkan pola besi, ada yang ditawarkan pola frekuensi, ada yang menawarkan dengan pola cahaya. Berbeda pendekatan, ada pola Musa alaihissalam, ada polanya Daud alaihissalam, ada polanya Ibrahim alaihissalam, ada polanya Isa bin Maryam. Berbeda metodologi, meskipun berbeda kita tetap hormat dan memuliakan para habaib. Betul? Barang, bismillahirrahmanirrahim. Setelah iman kepada Rasul, Allah memerintah wa azzaruhu, agungkan Rasul, muliakan Rasul, muliakan sifat-sifatnya, muliakan pribadinya, muliakan keluarganya, keturunannya, muliakan sahabat-sahabatnya, muliakan para pewarisnya, muliakan warisannya. Wajib mengagungkan dan memuliakan Rasul, keluarga Rasul, warisan Rasul, pewaris Rasul, umat Rasul. Insya Allah. Maulid ini salah satu bentuk yang menunjukkan mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Insya Allah. Anda kalau datang ke Keraton Cirebon, di sana ada sahabat saya sultannya, Tan Saladin di Kanoman, di Kasepuhan yang agak kisruh sekarang. Pasti Anda kalau mau ziarah ke Syarif Hidayatullah, itu Anda dibimbing oleh orang keraton supaya buka kunci makam. Kenapa para kuncian membuka? Sebab menghormati ada keturunan Syekh Syarif yang mengantarnya. Kalau tidak diantar, Anda harus pakai duit. Karena oknum-oknum kuncian banyak yang menggunakan kapasitas kekuncianannya untuk orang bisa masuk harus bayar. Ini oknum-oknum menggaberan. Jujur saya sempat marah di Caringin, Banten. Saya bawa 7 bus, saya jujur ngamuk sampai mau berantem. Mereka ngamuk ke saya, kamu dari Tasik berani-berani. Langsung saya ngomong Banten, cek saya dia di Tasik, ayo orang pandai bilang, ayo dia.
gelut-gelut ya jeung aing. Ente ngaku turunan wali di makam keramat tapi menjual kewalian kakek buyutmu, sialan kau, kadal buntung kau. Seharusnya kau syukur ada orang gak kenal kepada kakek buyutmu, hanya dengar dari kiai-kiai menceritakan karomah kakek buyutmu, mereka jarah kepada kakek buyutmu. Mestinya jangan diminta duit, jangan ditipu, justru kau yang harus nyuguhin makan, karena anak cucunya belum tentu menjarahi setiap waktu. Betul? Paul. Cina di mana ya kaji di mana? Aing getih kadupin angin kadu kawang. Nah dia, ayo cek aing. Jauh. Atuh saya Asnawi mah murid saya Sohib kadupinang dia pelongo cek aing. Masih muridnya. Gablong wae. Blaon. Betul apa betul? Ya Allah, kita kepada turunan sultan, turunan raja, turunan anak cucu presiden kita hormati, anak cucu Gus Dur kita hormati karena melihat Mbah Hasim. Apalagi kepada turunan para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, apalagi kepada turunan-turunan mau Al-Atas, mau Al-Syegab, mau Al-Idrus, mau apapun saja. Saya pertama kenal Habib Al-Alim, Al-Arif bila Habib Abbas Rawabokor yang mengasuh saya sejak saya umur 16 tahun. Saya lihat Habib Abbas mah karomahnya. Bagaimana dapat duit dipotong Pak, dipotong pakai empan empang buat makan gerame. Saya udah begini aja tuh, duit dipotong-potong, buat anak aja, ente duit mulu. Sampai sekarang saya duit mulu pikirannya. Benar demi Allah Pak, rumahnya kagak disemen Pak, pakai tanah merah, Rawabokor, mana-mana pakai sepeda ontel, pakai jas. Ternyata beliau masih duriah luar batang, kasapnya luar biasa. Karena banyak habaiblah Indonesia masih aman. Jangan lupa ziarah ke Tanah Abang. Ada mu'alif kitab yang masyhur yang disyarahi oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi saja begitu takdim kepada para habaib. Tidak mungkin ada bugiah tanpa para habaib. Tidak mungkin ada kitab-kitab hadis. Ada Bukhari. Tidak mungkin ada Mazhab Syafi'i kalau bukan duriah Rasulullah. Dan tidak mungkin ada thariqah di dunia tanpa duriah Rasulullah. Loh kok ente ngakunya sunnah wal jamaah kok sama Habib Hasud? Blaon. Habis Pak Ustadz, Habibnya keras. Ya kalau tidak suka jangan benci. Ya udah doakan mudah-mudahan beliau selamat. Begitu. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi apapun jangan melebihi kekaguman, pengagungan, penghormatan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah diteruskan oleh para ulama meninggalkan kitab-kitabnya. Kitab-kitab tersebut seperti Fathul Mu'in, Takrib, Sapinah yang kita tahu. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.